In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Panjenengan selalu sehat, diberkati Tuhan, sumber kebahagiaan kita. Hari ini adalah Pesta Santo Matius, Rasul dan Penginjil. Selamat pesta untuk saudari-saudara yang menggunakan nama Santo Matius sebagai nama baptis, sebagai nama pelindung. Mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang kita baca pada hari ini boleh dikatakan merupakan kesaksian dari Santo Lukas yang menulis Injil ini dan mencantumkan di dalamnya kisah panggilannya. Matius dikenal sebagai orang berdosa karena dia bersekongkol dengan penjajah, menjadi pemungut cukai, dan Matius dipanggil justru saat dia sedang melakukan tugasnya itu. Sebagai pemungut cukai, Matius tidak disukai oleh orang-orang Yahudi pada zamannya karena dia dianggap ikut mencekik leher rakyat terkait dengan beban-beban bea dan cukai. Namun, justru pada saat itulah Yesus memanggil Matius. Dan Matius mendengarkan panggilan Yesus, meninggalkan pekerjaannya, lalu mengikuti Yesus. Ibaratnya, dia seorang pendosa, dan karena panggilan Yesus, dia diubah hidupnya menjadi pewarta sabda keselamatan. Semua itu terjadi karena belas kasihan, atau dengan kata lain disebut kerahiman Allah. Maka dalam panggilan dan perubahan hidup Santo Matius dari pendosa menjadi pewarta, yang paling berperan terutama di situ adalah kerahiman Tuhan. Namun, kerahiman Tuhan itu direspons secara positif, ditanggapi, dan diikuti. Sehingga antara rahmat kerahiman Tuhan dengan kehidupan Matius nyambung.
tanggapan dan panggilan, panggilan dan tanggapan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, panggilan yang sama ditujukan kepada kita sekarang ini juga untuk menjadi pewarta-pewarta kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menanggapinya? Itu tergantung dari kita. Semakin kita terbuka menerima panggilannya, betapapun kita orang berdosa, kerahiman Tuhan mengubah kehidupan kita, sehingga kita pun dimampukan menjadi pewarta-pewarta sabda, pewarta-pewarta kerahiman Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita terima rahmat panggilan yang ditujukan kepada kita dengan jawaban yang positif. Kita tanggapi panggilan Tuhan, kita serahkan hidup kita, biarlah hidup kita yang mungkin dipenuhi dengan kerapuhan, kelemahan, bahkan kedosaan diubah oleh kerahiman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alatnya. Kita boleh mewartakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang saya tawarkan sebagai bahan permenungan kita pada hari ini. Selamat mengalami kerahiman Tuhan yang mengubah hidup kita dari seorang pendosa menjadi seorang pewarta kasih kerahimannya. Sekali lagi kuncinya, kerahiman Allah ditawarkan kepada kita dan kita diundang untuk menanggapinya. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga dengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam